Oke, teman-teman, selamat malam menjua-jua. Assalamualaikum. Nah, kali ini kita ngobrol hukum lagi dengan anak muda kita ini. Dia katanya ingin bertanya. Coba kita dengarkan apa pertanyaannya. Coba Kevin, maksudnya apa tadi? Nah, kan ada berita, lebih intinya kan ada berita rame nih, lagi rame-ramenya Ya, tentang hak waris anak. oke. Nah, jadi Kevin langsung searching kan di Google, Kevin langsung dapat nih pendapat pengacara. Ya, Nah, pengacara ini pendapat kalau anak yang di luar perkawinan itu tetap mendapat warisan ayahnya kalau bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Jadi sederhananya mah, jika bisa anak itu dibuktikan dengan tes DNA, kalau dia satu darah dengan ayahnya, dia bisa dapat hak waris ayahnya padahal di luar nikah. oke. Nah, dasar hukumnya apa dia bilang gitu? Itu berhubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang anaknya Artis itu? artis dangdut pernah. Macica Muhtar ya? Nah. Oh ya, oke. Jadi gini ya. Nah, sebelum Bapak jawab, saya ingin balik bertanya sama kamu. Ya, ini. Ada laki-laki jajan di tempat perempuan nakal. Kan banyak kejadian tuh. Lalu dia ternyata si perempuan nakal itu hamil dan punya anak. Nah, terus kalau bisa dibuktikan laki-laki tadi harus ngasih waris ke dia gitu. Berpikirnya dia. Kalau memang hanya patokannya tes DNA ya. Kan banyak kejadian tuh perempuan-perempuan nakal ya. Atau pacaran-pacaran gitu. Suka sama suka dibayar, ternyata hamil. Berarti nanti bisa dong dia minta warisan. Kayak ngambil kesempatan gitu. Tapi kita coba lihat hukumnya ya. Kita baca dulu nih. Jadi begini ya, Pin. Di pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa status anak di luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Lalu artis Macica Muhtar menggugat pasal ini ke Mahkamah Konstitusi. Keberatan dia karena dia punya anak yang di luar nikah. Nah, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Ini artinya Mahkamah Konstitusi memutuskan anak di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Itulah mungkin alasannya yang tadi sehingga dia mengatakan itu dapat hak waris ya. Nah, tapi ada penjelasannya, Pin. Karena banyak menjadi salah tafsir atas putusan Mahkamah Konstitusi ini, Hakim Konstitusi Ahmad Fadil Sumadi dalam jumpa pers di gedung MK waktu itu ya mengatakan begini, dalam putusan MK itu MK hanya fokus pada perlindungan anak luar kawin yang tidak berdosa ini selama ini mengalami stigmatisasi tanpa ayahnya, sehingga tidak adanya pelindung dan penanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya anak itu secara wajar dalam masyarakat melalui pendidikan. Wakil Ketua MK Ahmad Sodiki menambahkan bahwa fokus utama dalam putusan ini untuk melindungi kepentingan anak luar kawin yang tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah. Dia tegaskan pula bahwa putusan MK ini tidak terkait sama sekali dengan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi semata-mata untuk memberikan perlindungan keperdataan anak di luar kawin. Sebab selama ini anak di luar kawin yang tak berdosa sulit memperoleh akta kelahiran dan sekolah. Jadi tujuannya untuk melindungi anak itu supaya dia dapat akta kelahiran dan bisa sekolah. Karena kalau mau sekolah kan harus ada akta kelahiran.
Jadi tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya perkawinan itu. Sudah jelas ini penjelasan dari MK sendiri. Oh, salah tafsirinnya. Ya, jadi itu diputuskan MK tujuannya untuk melindungi anak ini supaya bisa sekolah. Kira-kira begitu. Tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya perkawinan itu. Karena itu akan merembet ke ahli waris kan. Jadi dalam hal ini tetap saja dia tidak mempunyai tidak memiliki hak waris. Nah, sebagai tambahan ya, Bin. Anak sah itu apa? Anak sah itu adalah anak yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan berlaku. Itulah namanya perkawinan yang sah. Kalau anak yang lahir sebelum perkawinan yang sah, itu bukan anak sah namanya. Jadi dia tidak dapat warisan. Tapi kenapa ada putusan MK tadi ya? Tadi sudah dijelaskan, putusan MK itu tujuannya untuk melindungi anak supaya dapat akta kelahiran dan bisa sekolah. Tidak ada kaitannya dengan warisan. Iya. Karena ahli waris itu kan sudah jelas ya. Jadi ahli waris menurut kompilasi hukum Islam adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Itu dia. Tapi hubungan perkawinan ini hubungan perkawinan yang sah. Tidak bukan hubungan perkawinan siri tadi. Itulah yang bisa dimasukkan sebagai ahli waris berdasarkan adanya hubungan perkawinan yang sah dan dia mendapatkan keturunan dari sana, maka keturunannya akan menjadi ahli waris gitu. Kalau di perdata diatur dalam beberapa golongan. Golongan pertama suami atau istri yang hidup pertama dan anak keturunannya. Golongan kedua orang tua dan saudara kandung pewaris dan seterusnya. Intinya baik hukum Islam maupun hukum perdata bahwa ahli waris itu adalah yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau ada hubungan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan yang sah seperti tadi. Jadi kalau dia perkawinannya tidak sah, dia tidak masuk ahli waris. Nah, dengan alasan putusan MK tadi makanya bisa mendapatkan waris, ya tentu salah lah. Karena MK tadi sudah jelas menjelaskan bahwa putusan itu tujuannya hanya untuk melindungi hak keperdataan terkait akte kelahiran, supaya bisa sekolah itu saja. Jadi bukan berarti dia bisa dapat warisan dengan itu. Lalu yang terakhir ya, di pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan begini. Jika anak diakui setelah pernikahan sah ayah dengan istrinya, anak itu tidak berhak atas warisan dari ayahnya. Maksudnya begini, ada anak baru lahir diakui ya setelah si ayah ini punya istri dan anak dia. Yang anak yang baru lahir ini kalau di luar nikah dia bukan ahli waris, walaupun diakui sekalipun oleh ayahnya. Contoh nih, Bapak ya, Bapak kan punya anak istri, lalu Bapak hubungan lagi dengan perempuan lain dan punya anak, tapi di luar nikah ya kan. Dan setelah Bapak punya setelah Bapak punya anak dan istri, meskipun Bapak akui itu anak Bapak, dia bukan ahli waris. Karena di luar nikah. Karena di luar nikah dan sebelumnya Bapak sudah punya anak dan istri. Itu menurut hukum perdata pasal 285 untuk melindungi hak-hak istri yang pertama dan anak yang itu gitu. Itu menurut hukumnya. Jadi kesimpulannya tetap saja anak di luar nikah bukan merupakan ahli waris, meskipun bisa dibuktikan secara teknologi tes DNA, bahkan diakui ayahnya sekalipun. Karena udah bertentangan dengan undang-undang tentang perkawinan yang sah dan tentang undang-undang hukum perdata pasal 285 tadi.
Namun walaupun begitu ya, kalau misalnya si ayah mau memberikan sesuatu kepada anak itu kan sah saja ya, Nah, memberikan tanda sayang lah, tanda apa itu boleh-boleh saja. Tapi dia bukan ahli waris. karena jadi udah diutamakan yang keluarga, yang istri pertama, Ya. anak. Ya, Nah, tidak boleh merugikan itu kata Ah. perdatanya. nah, Paham ya? paham. Dan tadi Bapak sudah jelaskan, kalau kita buat hanya karena bisa dibuktikan secara DNA, banyaklah orang nanti yang minta warisan, ya kan? Benar ya? Demi kesempatan semua yang Iya, jadi menurut Bapak itu pendapat pengacara itu nggak pas lah. Lagi pula kan sudah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi pengertian putusannya tadi. Nah, Oke, Oke, paham? paham. Ada lagi? Nah, kan udah berbicara tentang anak sah sama mengutamakan istri dan anak yang keluarga. Misalnya dia belum berkeluarga ini ya, Nah, dia belum berkeluarga, dia menghamili perempuan. Nah, perempuan itu punya bayinya udah 4 bulan. ya. Nah, itu mereka nikah, terus mereka lahir, anaknya lahir pas udah nikah. Itu anak sah kan? Soalnya lahirnya setelah nikah. Kalau kita baca undang-undang ini sah karena lahir dalam pernikahan, kan? Heeh. Tapi bukan disebutkan hamil dalam pernikahan. Jadi kayak bisa sebelum terus nikah dulu terus baru sah gitu. Salah, Jadi karena kan bahasanya lahir bukan hamil. Kalau hamil dalam pernikahan beda lagi. Ini kan bahasanya tadi lahir di luar nikah. Kalau lahir dalam nikah, walaupun lahirnya dalam 4 bulan lalu lahir, menurut hukum sah. kata. Ya kan? Benar nggak? Benar. Masa kita mau ngarang-ngarang sendiri? Orang bunyinya begitu, anak lahir di luar nikah. Berarti anak lahir di dalam pernikahan sah. Benar loh? Nah, walaupun agak janggal di otak, tapi menurut pasal tadi kan anak itu sah. Betul. Sepakat ya? Sepakat. Betul? Cocok. Begitulah teman-teman pembicaraan kita dengan anak muda kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ayo anak muda belajar hukum. Jangan pernah malas-malasan, apalagi yang sedang ikut kuliah.